Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Gemilang. Saya adalah DIS Serdos tahun gelombang 4 tahun 2021. Saya masuk ke gelombang 4 karena saya tidak mendapatkan kuota ketika saya mengikuti DIS Serdos tahun 2020 gelombang 2. Saya akan membuat rambu-rambu PDD UKT-PT mengenai pengajaran. Penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah dengan judul Manajemen Unit Kerja 1. Manajemen Unit Kerja 1, atau juga di kampus kami kita sering mengenalnya dengan istilah pengantar manajemen, adalah mengenai proses-proses manajerial di dalam unit kerja. Dalam hal ini ya, berhubung kami adalah kampus Akademi Perkamedis, proses-proses manajerial di unit kerja Rekamedis. Di mata kuliah MUK 1 yaitu pengantar manajemen ini, saya mengajarkan mengenai proses-proses manajemen, mulai dari proses perencanaan, masuk ke dalam proses pengorganisasian, lalu masuk ke dalam proses kepemimpinan, di mana saya bagi lagi menjadi ke dalam pengertian-pengertian mengenai perilaku, mengenai motivasi, mengenai kepemimpinan dan juga gaya-gaya kepemimpinan, lalu juga mengenai konflik, ya, bagaimana cara mengatasi konflik. Dan di akhir, sesuai dengan proses manajemen, yaitu adalah mengenai pengawasan. Selain itu, saya juga memberikan satu pertemuan mengenai komunikasi efektif. Walaupun nanti mereka di semester berikutnya ya akan mendapatkan mata kuliah komunikasi efektif secara lebih menyeluruh. Interaksi saya dengan mahasiswa, saya menggunakan Zoom ya, karena di kampus kami untuk mata kuliah non praktikum di masa pandemi ini menggunakan sistem daring. Saya mendapatkan banyak sekali masukan bagaimana melaksanakan sistem pembelajaran daring yang efektif melalui Pekerti tahun 2021 yang saya ikuti lagi. Saya sebelumnya telah mengikuti tahun 2012, tapi di tahun 2021 saya mengikuti lagi Pekerti karena saya ingin meng-up-to-date-kan metode-metode pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran yang lebih terkini dengan bantuan teknologi. Interaksi saya lakukan pada mahasiswa, misalkan ketika saya sedang menjelaskan sesuatu hal, saya akan memberikan slide ya, di mana di slide tersebut saya berada di tengah-tengah slide tersebut. Dan saya akan memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan ya, sehingga mereka bisa lebih terpancing dengan pertanyaan saya, sehingga mereka menjawab dulu menurut versi mereka seperti apa, lalu di akhir saya bisa menjelaskan secara benar menurut teori adalah misalkan seperti ini. Assessment saya berikan di setiap akhir proses pembelajaran dengan menggunakan sistem e-learning. Sistem e-learning kampus kami ada alamat websitenya di www.akademiperkamedis.ac.id /e-learning. Atau bisa juga ke www.akademiperkamedis.ac.id lalu masuk ke, ada link untuk masuk ke dalam sistem e-learning. Nah, assessment saya lakukan setiap hari sehingga itu bisa menjadi indikator saya bahwa mahasiswa itu mendapatkan atau memahami inti dari apa yang saya berikan di hari tersebut. Selain itu di e-learning saya juga memberikan selain tugas ya, saya juga ketika saya menerangkan saya memang hanya menggunakan PowerPoint, di mana namanya juga PowerPoint ya, saya hanya menjelaskan, hanya menggambarkan poin-poinnya saja, penjelasannya melalui verbal. Tetapi saya juga
sesuai dengan hasil pelatihan pekerti, saya juga membuat bahan ajar, sehingga apa yang saya jelaskan di poin-poin melalui PowerPoint, itu terjabarkan di bahan ajar, sehingga mahasiswa bisa setelah mereka selesai pengajaran, mereka bisa lagi melihat PowerPoint-nya, lalu melihat bahan ajar saya untuk melihat penjelasan-penjelasan lebih rinci mengenai poin-poin yang ada dalam tiap pertemuan tersebut. Sistem pembelajaran memang masih menggunakan daring, seperti yang tadi saya sebutkan, kita menggunakan Zoom, karena memang belum, untuk kampus kami memang masih menggunakan daring untuk mata kuliah non-praktikum, sehingga hanya praktikum saja yang bisa offline atau luring, tetapi untuk mata kuliah non-praktikum menggunakan daring. Sistem penilaian mata kuliah, ya saya melakukan penilaian melalui tugas-tugas harian sebagai indikator. Ya. Saya juga mendapatkan masukan melalui pekerti bahwa sistem penilaian yang efektif itu adalah menggunakan, misalkan contoh yang saya terapkan ya, itu adalah 25% itu merupakan kehadiran dengan on cam. Jadi dengan on cam, kamera Zoom harus menyala. Dengan itu saya bisa tahu bahwa mahasiswa itu memperhatikan, ya. Saya bisa tahu kalau misalkan dia pergi atau dia bengong atau apa, ya saya bisa langsung melihat di layar monitor bahwa oh ini mahasiswa saya ini, yang ini kenapa nih. Saya juga bisa langsung melihat interaksi mereka, wajah mereka, ya walaupun mungkin mereka ngantuk atau tidak memperhatikan, saya bisa melihat kalau mereka on cam. Nah itu 25% adalah kehadiran melalui on cam, 30% melalui tugas-tugas harian yang memang saya berikan setiap hari setelah selesai pengajaran, dan juga saya bisa memberikan nilai tambahan dengan keaktifan. Misalkan saya bertanya 1-2 hal dan mereka aktif menjawab, ya itu berarti saya bisa melihat keaktifannya. Lalu ada lagi UTS, yaitu sebesar 20% dan UAS sebesar 25%. Nah, contoh interaksi yang saya lakukan ketika saya sedang melakukan pengajaran adalah sebagai berikut. Saya menggunakan Zoom, ya, jadi ini memang yang terlihat di layar mereka ini karena saya melakukan perekaman di dalam komputer saya. Tetapi kalau memang dilakukan perekaman di dalam sistem cloud Zoom, itu memang masih terlihat sepertinya saya terpisah dengan PowerPoint. Padahal kalau dalam kesehariannya itu saya berada di tengah-tengah PowerPoint, langsung berinteraksi dengan mahasiswa. Saya menggunakan share screen ya, dengan menggunakan PowerPoint sebagai virtual background saya. Saya sudah siapkan di sini. Seperti ini. Ya. Saya berada di tengah-tengah PowerPoint, sehingga saya bisa lebih berinteraksi kepada mahasiswa. Misalkan saya bisa melakukan contoh, melakukan nunjuk posisi ini atau posisi ini, gitu ya. Ataupun juga kadang saya melakukannya juga sambil berdiri ya, karena ini saya sedang melakukan perekaman sambil duduk ya, tetapi saya juga bisa melakukan perekaman sambil berdiri. Di awal perkuliahan saya melakukan proses perkenalan dahulu ya, siapa saya agar membuat mahasiswa mengenali saya. Lalu kontrak perkuliahan, nah ini kontrak perkuliahan yang saya sepakati bersama para mahasiswa ya, bahwa 25% itu dari kehadiran ya, 30% dari tugas dan keaktifan, 20% dari ujian dan tengah semester, dan 25% dari ujian akhir semester. Terdiri dari 16 pertemuan ya, dengan tugas harian dan keaktifan ya. Bisa luring, bisa atau daring dengan Zoom ya, tetapi kalau dengan Zoom kamera harus on. Ini harus menggunakan Zoom versi terkini, sehingga saya benar-benar bisa berada di tengah-tengah PowerPoint melakukan proses pembelajaran kepada mereka. Jadi saya harapkan mereka seakan-akan saya berada di tengah-tengah layar kelas ya. Kalau di kelas kan menggunakan LCD proyektor, saya juga kadang saya berjalan ke sana kemari sambil melakukan proses penjelasan. Bahan ajar tersedia di e-learning kampus ya, www.akademiprogramedis.ac.id/e-learning ya, untuk langsung masuk ke dalam mata kuliah. Setiap mata kuliah saya memberikan seperti ini ya. Ini ada forum diskusi, mereka bisa berdiskusi kalau memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan.
tetapi tidak sempat ditanyakan ketika sedang dalam perkuliahan. Ya. Lalu ada PowerPoint, di sini ada contoh PowerPoint pertemuan 1. Ya. Lalu ada modul pertemuan 1, modul ini adalah bahan ajar, di mana saya memberikan penjelasan dari setiap poin-poin yang saya jelaskan di dalam proses belajar mengajar. Lalu ada tugas pertemuan, ya. Tugas pertemuan ini adalah untuk indikator saya, apakah mereka memahami apa yang sudah saya jelaskan di hari yang bersangkutan. Ya. Lalu pertemuan 2 begitu seterusnya, ya. Sehingga dengan adanya tugas-tugas harian seperti ini, ya, saya bisa mengetahui sejauh mana mereka menangkap hasil-hasil proses pengajaran yang sudah saya berikan kepada mereka. Saya melakukan pengajaran di awal, ya, saya jelaskan kepada mereka apa yang ingin diharapkan dari mereka, yaitu mereka sebagai pengelola unit kerja rekam medis. Untuk bisa mengelola unit kerja rekam medis, mereka harus mampu mengelola unit kerja, ya, sehingga harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di unit rekam medis. Saya menjelaskan ini di setiap awal perkuliahan, biasanya untuk menjelaskan kira-kira dari hari ini apa sih yang ingin dicapai. Intro, saya menggunakan proses pembelajaran seperti ini memang hanya poin-poin saja yang saya jelaskan. Saya berusaha membuat slide-nya itu semenarik mungkin, ya, sehingga mereka bisa lebih tertarik, ya, untuk melihat PowerPoint. Karena kalau PowerPoint-nya hanya full text, itu bukan PowerPoint. Menurut saya itu adalah Power Word, ya, atau Power Text. Ya. Kalau PowerPoint ya isinya hanya poin-poin. Semuanya saya berikan secara verbal. Nah, informasi yang saya berikan secara verbal itu merupakan penjelasan-penjelasan dari apa yang ada di dalam PowerPoint, dan itu saya tuangkan ke dalam modul bahan ajar yang juga bisa diakses melalui e-learning oleh para mahasiswa setelah proses pembelajaran selesai. Saya memang banyak menggunakan gambar-gambar, sekali lagi ya, saya jelaskan untuk bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik. Ketika saya mengajarkan, saya biasanya menggunakan kata-kata seperti ini, misalnya saya jelaskan efektif dan efisien, ini saya bold. Ya, jadi ketika saya mengajarkan, saya memfokuskan ke sini sehingga nanti ketika masuk ke dalam sesi mengenai efektif dan efisien, ya, saya bisa memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Saya juga memberikan contoh-contoh analogi, ya, misalkan seperti ini, saya menganalogikan bahwa proses manajemen itu adalah sebuah bangunan rumah, sehingga mereka lebih bisa mengerti karena ada contoh kasusnya. Ya. Contoh kasus, misalkan, kenapa manajemen itu proses perencanaan kalau dianalogikan dalam bangunan rumah adalah fondasi. Ya, sebagus-bagusnya tiang rumah, ya, di mana tiang rumah saya analogikan adalah sebagai organizing, leading dan controlling, ya. Sebagus-bagusnya rumah, ya, kalau fondasinya nggak baik, maka tiang-tiangnya tidak bisa menopang bagian atap rumahnya. Nah, ini menjelaskan bahwa proses perencanaan sangat penting. Ya. Dengan contoh-contoh seperti ini, saya harap mahasiswa bisa lebih mengerti, ya, apa yang akan saya jelaskan di hari tersebut. Ataupun juga apa yang saya jelaskan mengenai topik yang sedang saya ada di PowerPoint. Saya juga kadang menggunakan contoh-contoh seperti ini untuk bertanya jebakan-jebakan kepada mahasiswa. Contoh, misalkan saya menjelaskan tentang efektif dan efisien. Saya meminta mahasiswa untuk melihat dari 2 contoh kasus, ya, saya dari Jakarta mau ke Bandung misalkan. Ya. Contoh kasusnya Jakarta ke Bandung melalui tol, lalu Jakarta ke Bandung melalui Sukabumi. Biasanya saya tanyakan kepada mahasiswa mana yang efisien dan mana yang efektif. Ya, saya akan pancing kalau dari Jakarta kita melalui tol maka akan efektif. Tapi lebih efektif mana? Melalui tol atau melalui jalan melalui Sukabumi. Ya, kadang ini berhasil memancing mereka, ya, kadang mereka langsung berinteraksi, mereka mengatakan, oh Pak, lebih efektif yang melalui tol Pak, karena lebih dekat. Nah, setelah mereka menjawab itu, ya, saya bisa menjelaskan bahwa kedua-duanya itu sama efektifnya karena saya sama-sama sampai ke Bandung, tetapi yang membedakan adalah efisien. Ya, jadi dengan efisien itu kita menggunakan sumber daya yang paling minimal untuk bisa mendapatkan hasil yang sama. Ya, jadi penggunaan sumber daya yang minimal. Untuk penggunaan e-learning lebih jelas akan saya contohkan sebagai berikut. Ya. Oke, baik.
Untuk proses pembelajaran menggunakan e-learning, ya, seperti saya katakan tadi, e-learning sangat membantu kita dalam kampus kami untuk melakukan proses pengecekan indikator harian ataupun juga dengan tugas-tugas, ya, lalu dengan pemberian materi, semuanya terfokus melalui e-learning. Nah, e-learning itu kami menggunakan alamat ini, ya, yaitu akademiperkamedis.ac.id/e-learning. Di sini mahasiswa, ya, tinggal masuk ke My Courses, ya, bisa masuk ke MUK 1, misalkan mata kuliah yang sambil. Lalu di sini mahasiswa bisa melihat tugas-tugas, tugas harian, pertemuan PowerPoint yang contoh tadi saya sudah jelaskan, ya, ada pertemuan satu juga yaitu modul-modul yang menjelaskan bahan ajar mengenai apa yang saya ajarkan di hari yang bersangkutan. Dan ini terus berlanjut, ya. Contoh seperti ini saya juga melakukan interaksi, misalnya ada pertemuan 4 yaitu mengenai presentasi juga menggunakan Zoom, sehingga mereka belajar untuk melakukan kerjasama dengan kelompok mereka, dengan teman-teman mereka di kelas, ya. Dan ini terus-menerus saya lakukan. Biasanya kalau setelah UTS, ya, saya akan melakukan pembahasan UTS, tentunya juga kalau memang ada HER yang harus dilakukan, maka sebelum HER saya melakukan pembahasan tambahan. E-learning ini sangat membantu kami di Arktikes Uniusada Jakarta untuk bisa mengecek, ya, indikator-indikator harian kami. Mengenai RPS, ya, rencana pembelajaran semester, memang saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tambahan untuk membuat RPS, ya, di semester ini setelah saya mengikuti Pekerti tahun 2021. Memang cukup berbeda sekali, ya, Pekerti yang saya ikuti di tahun 2021 dengan Pekerti yang saya ikuti di tahun 2012. Nah, saya akan mencoba share screen lagi, ya, itu mengenai RPS yang saya berikan. Ini adalah RPS yang saya buat, ya, mengenai rencana pembelajaran semester untuk manajemen unit kerja 1. Kita bisa lihat di sini bahwa subjek PMK yang saya minta, bukan yang diharapkan dari mata kuliah ini, yaitu mampu menjelaskan pengertian manajemen, mampu menjelaskan lingkungan perusahaan dan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, RPS ini saya tuangkan lagi ke dalam pertemuan-pertemuan harian, ya, yaitu minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya, ya, di mana saya ada penilaian, indikator penilaiannya bisa melalui e-learning. Bentuk pembelajaran tugas itu bisa melalui kuliah diskusi dan kuliah Zoom, ya, bila masih PPKM seperti sekarang, kami masih menggunakan metode daring. Tugas bisa dua-duanya, ya, bisa saja saya kuliahnya offline, tetapi tugasnya menggunakan e-learning, jadi cukup fleksibel, ya, karena menggunakan proses penilaian indikator melalui e-learning itu sangat baik, ya. Tapi kalau memang saya harus ingin memberikan tugas berbeda, saya bisa saja meminta mereka untuk membuat ringkasan apa yang telah mereka dapatkan di hari yang bersangkutan. Di sini misalnya ada contoh, ada kuliah diskusi, ya, itu berarti kemungkinan saya bisa menggunakan kinerja kelas kelompok, ya, seperti saya di pertemuan keempat ini, ya, yang terakhir saya lakukan, saya meminta mahasiswa untuk melakukan tugas kelompok mengenai pembuatan SWOT analisis, ya, atau menganalisa SWOT berdasarkan dari SWOT perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada. Saya meminta mereka untuk melakukan analisa maksi-maksi, mini-maksi, maksi-mini maupun mini-mini terhadap SWOT analisis yang sudah ada. Sama, ya, saya selalu menggunakan e-learning, ya, setiap harinya untuk membantu saya untuk menjadi indikator saya apakah mereka mendapatkan atau mengerti atau memahami apa yang sudah saya jelaskan di hari yang bersangkutan. Rekaman pembelajaran, ya, saya yang setelah berjalan bisa dilihat sebagai contoh seperti ini. Kontrak perkuliahan Arktikes Uniusada Jakarta untuk mata kuliah MUK 3 adalah sebagai berikut. Ya, kita akan bertemu selama 16 pertemuan, ya. 16 pertemuan apa namanya? Kalian bisa lihat di sini, ya, 16 pertemuan, ya. Itu terdiri dari 14 pertemuan itu kita seperti ini, ya, bisa luring, bisa daring. Nah, jadi saya absen aja dulu, ya. Kita lihat ada Iranda,
Sip. Mas Mukhlis. Sip. Mas Akbar Solah. Mbak Aurelia Yasmin. Mbak Revi. Untuk mata kuliah saya, setiap hari saya akan ada beberapa tugas-tugas harian. Ya. Jadi setelah perkuliahan ini, kalian langsung ke e-learning, kerjakan aja tugas di e-learningnya. Ya. Jadi tugasnya itu biasanya sederhana kok, cuma soal-soal pilihan ganda, dan itu juga nggak banyak, paling sekitar ya 5-7 soal lah, yang kadang juga lebih sedikit. Yang penting itu sebagai indikator saya, apakah kalian mengerti ya apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Nah, selain itu di e-learning ya, khususnya di mata kuliah saya, kalau kalian ke e-learning saya ya di course angkatan 2021, nah itu selain sudah ada tugas pertemuan 1, itu juga sudah ada PowerPoint ya yang kalian bisa download. Saya mengerti lah kadang juga kalian mungkin ada yang videonya terbatas, kecepatan data terbatas, kalian mau download PowerPoint lalu kalian sambil mendengarkan suara saya bisa. Ya, kalian bisa download PowerPoint-nya. Lalu ada juga modul. Nah, modul ini memang saya sudah buat beberapa, tapi saya untuk semester ini saya akan kompletin. Jadi nanti setiap pertemuan kalian bisa ngambil modul. Kenapa begitu? Karena PowerPoint saya itu sebenarnya cuma namanya juga PowerPoint ya, berarti poin-poin doang. Ya, penjelasannya saya berikan secara verbal, ya, secara apa namanya verbal. Lalu penjelasan lebih lanjutnya lagi itu ada di modul ya. Ada proses perencanaan, Kenapa? Pengertian manajemen kan, Pak? Iya, manajemen itu apa sih? Secara kasar manajemen apa? Proses perencanaan atau perencanaan? Iya. Oke, salah satu unsurnya adalah perencanaan. Oke, ya. Ya bagus ya. Memang manajemen itu bagaimana kita bisa melakukan proses perencanaan sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan benar. Tetapi untuk lebih komplitnya, ya. Nah, kita ngelihat dulu nih dari asal kata manajemen, ya. Kalau dari bahasa Latin atau orang Italia bilang ya itu adalah manus berarti tangan. Lalu agere itu berarti melakukan, ya, melakukan sesuatu. Nah, kalau dari bahasa Latin Italia itu berarti managere, yaitu mengendalikan atau menangani, ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, orang Prancis ternyata mengatakan manajemen itu bukan hanya bukan hanya mengendalikan dan menangani, bukan hanya ilmu, tetapi juga seni. Jadi Prancis mengatakan dia dikatakan sebagai seni melaksanakan dan mengatur. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut to manage ya, untuk mengatur ya, atau disebut dengan manajemen. Dalam keseharian ya kita sudah seringlah melakukan proses manajerial ya. Misalkan kita bisa hari ini kalian menentukan aduh hari ini mau bangun jam berapa. Itu kalian sudah melakukan manajemen waktu gitu kan. Habis bangun mau ngapain ya kan? Mau mandi dulu atau sarapan dulu. Ya, itu berarti manajemen aktivitas ya kan. Sarapan mau apa nih? Mau masak Indomie atau mau goreng telur. Nah, itu manajemen material ya. Jadi kita berangkat kerja, nyampe kerja misalnya sampai jam 9, kita makan siang gitu kan. Kita selesai kerja, kita pulang, kita dinner. Nah, itu kita sudah melakukan proses-proses manajerial. Jadi manajemen dikatakan seni ya karena memang pada dasarnya ya semua orang itu sudah bisa melakukan proses pengaturan ya. Tapi juga dikatakan ilmu. Kenapa? Ya, karena dalam proses pengambilan keputusan, ya, semua masalah-masalah itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan yang rasional, pendekatan yang masuk akal. Kita bisa melakukan pemecahan masalah dengan pendekatan yang rasional, ya, dengan pendekatan yang masuk logika, ya, atau juga pendekatan yang objektif ya terhadap tujuan apa yang mau dipecahkan ya. Tetapi semua itu pendekatan-pendekatan itu harus dilakukan secara sistematis ya, yang berdasarkan ilmu. Jadi ada sistematisnya, ada urutannya dalam proses pengambilan, misalkan dalam proses penyelesaian permasalahan. Nah, untuk bisa melakukan pendekatan secara rasional, secara logika, secara objektif, nah itu kan membutuhkan pengetahuan.
Ya, membutuhkan pengetahuan. Contohnya kepala bagian rekam medis untuk mengetahui misalkan ada permasalahan di coder dengan diagnosa seperti A, lalu tindakannya adalah B, gitu kan. Nah, dia dengan ilmu dia bisa melakukan pengambilan putusan. Oh, kalau begini berarti kodenya adalah seperti ini. Nah, sini ada gambar nih, gambar rumah. Kalau kita mau bangun rumah, ya, yang penting yang paling pertama kita harus siapin apanya? Coba. Ya. Bisa ini ya, Pak? Apanya? Pondasinya, Pak. Nah, betul ya. Pondasinya harus kuat ya. Karena sebagus-bagusnya rumah, kalau pondasinya nggak kuat, ya, maka tiang-tiang yang berdiri ini di atas ini kan ada tiang nih, tiang pondasi, tiang 1, tiang 2, tiang 3. Jadi kalau kita anggap kenapa sih planning harus selalu sebut pertama? Ya, karena dia pondasi dari manajemen. Tergantung apa yang mau dilakukan, Pak. Nah, Planningnya apa? betul sekali. Jadi Ya, karena bagus. tujuannya apa tadi? Ke Bandung ya. Karena tujuannya ke Bandung, ya, baik saya langsung menggunakan ini mungkin lewat tol Cipularang kali ya, 2 jam 9 menit ya. Ya. Memang ini dia lebih efektif, lebih efisien, maaf ya. Nah, dia lebih efisien dibanding ya kalau saya muter-muter dulu lewat Puncak Sukabumi untuk sampai ke Bandung. Tetapi keduanya ini efektif. Nah, ini ya. Ini udah ada nih. Angkatan 2021. Angkatan 2021, nih pertemuan 1 tugas. Nah, kalian tinggal klik di sini ya. Ada yang masih belum bisa mengakses, mumpung masih ada waktu nih kan kita sampai 8.30. Bertanya, Ya. ngirimnya gimana itu ya? Ngirimnya gini, kalian tinggal klik aja di pertemuan 1 tugas nih, misalnya kita klik ya. Kan saya masuk sebagai apa? Saya masuk sebagai saya. Nanti masuk attempts allowed, quiz close time, grading method, highest grade. Back to the course. Kok langsung back to the course? The quiz close on Monday, 7 September 2020. Loh, kok close-nya 7 September? Salah nih. Iya, Pak. Tadi sudah saya cek, nggak bisa. Nggak ada. Salah nih, edit setting dulu. Edit setting. Sekarang tanggal 6. Timing 2021 dong. Nih salah nih. Nah, ya. Mantap. Nah, coba kita klik sekarang. Nah, ada attempt quiz now ya. Nanti kalian masuk attempt quiz aja ya, masuk. Kalau saya masuk ya nggak apa-apa nih, saya nyoba pakai akun saya ya. Kita sudahi dulu hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan di mata kuliah yang apa? Ya, sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Sampai. Tadi adalah contoh rekaman pembelajaran ya, yang pernah saya lakukan secara langsung kepada mahasiswa. Nah, untuk akses LMS ya, e-learning, saya sudah sisipkan juga di dalam Google Drive yang telah saya berikan di sistem Serdos ya. Anda bisa melihat langsung ke LMS saya ya. Saya sudah di-set oleh admin ya, saya set sebagai salah satu teacher sehingga Anda bisa mengikuti mata kuliah yang memang saya ajarkan ya. Anda bisa melihat apa yang sudah metode yang sudah saya gunakan. Lengkap dengan password ya dan username ya, itu nanti ada, saya tidak bisa sebutkan di sini, tetapi ada di dalam file yang ada di Google Drive yang sudah saya link untuk asesor. Demikian rambu-rambu pengajaran yang saya lakukan ya dalam proses pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.